Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari kelas PAIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait fikih munakahat. Yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Tujuan pernikahan yaitu sebagai hadiah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menikah juga ada aturannya, sejak pranikah atau memilih pasangan, saat akad, dan saat pasca pernikahan. Aturannya sangat detail, bukan hanya secara global. Contohnya, aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Yang berbunyi, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dari hartanya, maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada istri dan suami itu. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga. Aturan ini bukan hanya untuk rumah tangga yang sedang stabil, dan bukan hanya untuk rumah tangga yang ketika ada masalah, bahkan untuk rumah tangga yang sudah tidak bisa menyelesaikan ketika ada masalah. Kemudian materi yang kedua, konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya. Adapun tata cara dalam peminangan. Yang pertama, melihat calon wanita. Melihat yang dimaksud di sini adalah melihat dari wanita yang ingin dinikahi dengan tetap berpanutan pada aturan syar'i. Yang kedua, tidak melamar wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain. Yang ketiga, merahasiakan pelamarannya. Kemudian yang keempat, wanita yang dilamar terbebas dari segala mawani atau pencegahan dari sebuah pernikahan. Yang kelima, wanita melamar laki-laki secara syar'i tidak masalah. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita. Kafaah atau kufu ialah serupa, seimbang, dan serasi. Menurut istilah hukum Islam, yang dimaksud dengan kafaah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang tepat yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan. Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Namun semua tetap berdasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadaan dan dalam perkawinan selain faktor yang lain. Kemudian materi yang ketiga, syarat dan rukun dalam pernikahan. Pembahasan yang pertama adalah rukun dan syarat-syarat pernikahan. Pernikahan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu ada 5 rukun. Yang pertama, suami. Kedua, istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, syihad, yang terdiri dari
ijab dan qabul. Masing-masing dari 5 rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat calon suami. Yang pertama adalah suami atau calon suami setidaknya harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, hendaknya sendiri dan tidak ada paksaan. Yang ketiga, jelas orangnya. Keempat, calon suami mengetahui nama calon istri berikut nama bapaknya. Yang kelima, jelas calon laki-laki. Dan yang keenam, calon suami tidak ada hubungan mahram dengan hubungan istri. Syarat calon istri ada 4. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, tidak sedang menjadi istri orang lain atau dalam keadaan iddah dari calon suami. Yang keempat, jelas perempuannya. Syarat dari wali nikah ada 8 syarat. Dari wali nikah pertama, hendaknya sendiri. Kedua, merdeka. Ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklif. Yang kelima, tidak fasik. Dan yang keenam, tidak memiliki celah dalam nalar atau penyakit pikun. 8, harus beragama Islam. Selanjutnya yaitu syarat sihot atau ijab qabul. Yang pertama, sama dengan syarat ijab qabul dalam jual beli, yaitu antara ijab dan qabul tidak dipisah oleh pemisah yang lama, tidak digantungkan, tidak dibatasi oleh waktu. Kedua, menggunakan kata-kata yang tegas. Kemudian materi yang keempat adalah akad nikah dalam Islam. Pengertian akad nikah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Kemudian tata cara pernikahan dalam Islam. Ada 5 hal yang harus dipahami dalam pernikahan Islam. Yang pertama, tidak ada pelanggaran agama karena menikah merupakan ibadah. Yang kedua, harus ada wali. Seorang wanita yang akan menikah tanpa adanya izin dari wali, maka pernikahannya batal, kecuali walinya dalam keadaan kafir. Yang ketiga, harus ada mahar, yaitu harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya nikah. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, diiklankan. Maksudnya adalah mengundang orang terdekat dengan kita supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian materi yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Pengertian wali. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Kemudian pengertian saksi. Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan yang berfungsi memberitahu kepada masyarakat luas perihal pernikahan tersebut agar tidak timbul kesalahpahaman atau fitnah. Kemudian ada syarat-syarat untuk menjadi wali nikah. Yang pertama, balik. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, sama agamanya. Yang kelima, bisa melihat dan menilai, mengetahui calon suami yang baik atau buruk. Yang keenam, bukan orang fasik, bukan pendusta, serta bisa diterima kesaksiannya. Sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan hadirnya yang pertama, wali dari pihak perempuan atau wakilnya. Yang kedua, 2 orang saksi yang adil, muslim, merdeka, mukallaf, dan laki-laki. Kemudian materi yang keenam adalah kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Kedudukan mahar dan jenis mahar dalam pernikahan. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Dalam Islam tidak membatasi nilai mahar. Makin kecil mahar yang dipinta, maka makin baik pula mahar dapat berupa barang atau jasa. Tetapi biasanya mahar berbentuk barang seperti emas dan seperangkat alat sholat. Kemudian materi yang ketujuh yaitu poligami. Poligami adalah perkawinan seorang muslim dengan lebih dari seorang istri. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Poligami sendiri itu adalah sunnah. Di dalam poligami itu harus ada tujuan yang jelas. Poligami itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi belum tentu kita
bagi kita sunnah, karena poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan karena hawa nafsu, tetapi melainkan karena dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.